Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu tanaman saya yang keadaannya seperti ini. Ini tiba-tiba layu, kemudian kondisinya seperti ini, tidak mau tegak lagi daunnya walaupun sudah saya siram. Sebenarnya ini bukan masalah kekurangan air atau overdosis pupuk atau yang lainnya. Ini merupakan salah satu gangguan pada perakaran di media tanam atau di tanah. Terus bagaimana kita mengetahui ini, apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Saksikan terus video kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Oke teman-teman, mungkin banyak sekali kasus yang sering ditanyakan atau yang sering terjadi yang kita alami, yaitu pada tanaman kita, baik itu alpukat, durian, bahkan yang lainnya. Itu tahu-tahu ketika kita tanam tiba-tiba kok layu, mati, padahal kondisi media itu masih basah, masih cukup air dan ketersediaan unsur hara lainnya masih cukup, namun kok tiba-tiba layu. Kenapa dan demikian? Nah, di sini harus kita cari dulu apa penyebabnya. Rata-rata apabila seperti itu merupakan ada gangguan pada perakaran tanahnya atau media tanamnya. Karena pada tanaman layu itu banyak sekali faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu tentunya kekurangan air. Kekurangan air ini tanaman tidak menyerap air sehingga kebutuhan air di dalam tanaman itu kurang sehingga tanaman itu layu. Kemudian layu yang kedua yaitu ada overdosis pupuk, yaitu apabila kita menggunakan pupuk yang berlebihan seperti pupuk nitrogen yang berlebihan, biasanya tanaman layu dan bahkan bisa gosong. Yang ketiga yaitu ada serangan hama maupun penyakit. Kalau yang penyakit itu biasanya pada perakaran, pada batang itu terserang jamur, bisa bakteri atau yang lainnya, atau juga hama. Hama yaitu biasanya dia mengganggu perakaran atau juga bisa batang. Kalau perakaran biasanya disebabkan hama-hama seperti uret, seperti cacing atau nematoda yang bersifat patogen, itu merusak perakaran tanah yang menyebabkan pengangkutan hara maupun air di dalam tanah akan terhambat ke tanamannya. Atau juga penyakit yaitu yang sering kita jumpai pada alpukat, yaitu penyakit Phytophthora atau jamur pada akar yang menyebabkan perakaran itu busuk dan rusak. Nah, pada kali ini saya akan coba melihat apa sih penyebabnya. Mungkin kalau saya lihat yaitu akarnya ini membusuk, itu ada beberapa penyebabnya. Nanti saya akan jelaskan ketika saya akan bongkar media tanam ini. Ini bisa untuk menjadi rujukan kita ketika kita ingin mengembunkan atau menanam agar tidak salah dalam penanaman dan perawatan dalam budidaya tanamannya. Nih, kita lihat kondisi tanaman yang akan coba kita bongkar medianya, kita ulas, kita cari tahu penyebabnya, apa yang menyebabkan tanaman ini kok tiba-tiba layu seperti ini, padahal kita lihat kondisi tanamnya masih basah, masih cukup air. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan, ini saya sudah menduga dan yakin 90% ini merupakan penyakit pada akar. Nah, ciri-cirinya yaitu ketika pada akar itu layunya itu bersifat total, yaitu dari atas sampai bawah. Kemudian ada lagi layu yang disebabkan oleh hama maupun penggerek batang. Biasanya layunya itu hanya sebagian, contohnya ada 2 ranting dan yang ranting sini sepertinya layu. Ini kalau kita patahkan, biasanya di dalam ini ada ulat yang di dalam batang ini. Ini seperti contohnya, yaitu ini serangan pada tanaman yaitu dari penggerek batang. Ini tanamannya layu pada sebagian, namun di bawahnya masih tegak atau tidak layu. Ini coba kita patah. Ini cara penangannya yaitu kita bisa melakukan penyemprotan ketika tunas-tunas tanaman itu pada kondisi masih muda atau masih suka sekali hama-hama hinggap di situ. Itu sebenarnya kita semprot atau kita kendalikan.
Itu cara penanganan untuk penggerek batang. Namun apabila sudah banyak sekali di dalam batang ini, banyak penggerek batangnya, bisa kita aplikasikan juga insektisida yang bersifat sistemik seperti Puradan, Regen, dan lain-lainnya. Nah, kalau seperti ini, layu total ini biasanya dia akarnya rusak. Ini coba akan kita bongkar dulu medianya ya. Kita bongkar, loh, kita cabut saja. Ternyata akarnya seperti ini. Ini kita dekatkan akarnya. Nah, nih terlihat akarnya busuk semua, menghitam seperti ini. Ini kondisi akar yang terserang penyakit Phytophthora, sehingga tanaman ini terhambat penyerapan air maupun unsur haranya. Kita lihat tanaman yang subur. Ini contohnya tidak bisa kita bongkar. Ini kalau kita lihat biasanya akarnya banyak nih. Akarnya kelihatan putih-putih. Nih akar lagi. Ini kondisi akar yang sehat seperti ini. Warna putih dan tidak busuk yang seperti ini. Coba kita cek lagi yang satunya. Nih kondisinya, akarnya busuk dan menghitam. Ini jadi faktor penyebab yang menjadikan ini. Terus bagaimana cara kita menanganinya agar tidak seperti ini? Karena ini merupakan penyakit yang paling susah diobati. Bisanya yaitu kita melakukan pencegahannya. Nah, bahwa yang teman-teman ketahui, alpukat itu merupakan salah satu tanaman yang tidak suka terhadap kebanyakan air. Nah, rata-rata apabila tanaman itu kebanyakan air, maka akan membuat tanah itu semakin lembab yang menyebabkan mengundangnya penyakit akar yaitu Phytophthora. Atau bisa juga tanaman itu bersifat kekurangan oksigen, karena mau tidak mau ketika air itu berada di dalam tanah makin banyak, maka oksigen akan terdesak keluar sehingga tanaman akan sulit untuk berrespirasi, sehingga nanti pertumbuhannya akan terhambat dan menyebabkan tanaman mati layu seperti ini. Jadi itu untuk penanaman, yaitu usahakan tanaman itu tidak tergenang air. Lahan kita tidak tergenang air. Apabila lahan kita itu datar dan sering terjadi banjir atau tergenang air ketika hujan surutnya lama, itu bisa kita lakukan perbaikan drainase. Bisa kita menanam tanaman itu dengan di atas permukaan tanah saja, atau juga bisa kita buat irigasi sehingga air itu tidak mengendap, tidak tergenang di areal perlahanan kita. Ini ya teman-teman. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan buatkan video bagaimana sih cara penanaman yang baik dan benar untuk tanaman kita, supaya tanaman kita tidak mati seperti ini dan bisa berproduksi hingga sampai berbuah dan kita memanen hasilnya. Oke, sekian dulu video yang saya buat. Saya akhiri sampai sini sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.